Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Vicky Fendi. Kali ini kita sudah sampai ke bab 3 dan juga tatap muka ketiga. Kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah perbedaan antara accrual basis dan cash basis. Akuntansi itu mengadopsi prinsip basis akrual atau accrual basis. Accrual basis itu mensyaratkan bahwasanya pendapatan haruslah dilaporkan, haruslah dicatat oleh perusahaan pada saat terjadinya. Pada saat perusahaan telah memberikan jasa kepada customer ataupun pada saat perusahaan telah menjual barang kepada customer, meskipun kasnya belum diterima dari customer, meskipun pembayarannya belum diterima dari customer. Intinya pada saat terjadi, maka ya pendapatan itu harus diakui, harus dicatat oleh perusahaan. Accrual basis atau basis akrual juga mensyaratkan beban dicatat pada saat terjadinya, bukan pada saat kas dibayarkan. Jadi kalau perusahaan sudah mempekerjakan karyawan dan sudah masuk akhir bulan, waktunya gajian, tapi gajiannya belum dibayarkan, maka perusahaan tersebut tetap pada akhir bulan tetap harus mencatat beban gaji pada akhir bulan, meskipun gajinya belum dibayarkan. Jadi beban gaji pada debit, adapun debit kreditnya meskipun bukan cash karena tidak langsung dibayarkan, jadi nanti kreditnya adalah utang gaji. Jadi kembali accrual basis itu mensyaratkan bahwasanya pendapatan dan beban itu harus dicatat pada saat terjadinya. Tanpa peduli apakah kas sudah diterima atau sudah dibayarkan. Itu yang dianut oleh Generally Accepted Accounting Principles atau prinsip akuntansi berlaku umum. Kebalikan dari basis akrual adalah basis kas. Basis kas adalah ketika pendapatan maupun beban dicatat oleh perusahaan ketika kas diterima. Jadi perusahaan menjual satu barang, kalau customer belum membayar barang tersebut hingga 2-3 bulan, maka penjualan tersebut tidak akan dicatat oleh perusahaan. Nah, hal-hal seperti ini tentu tidak berlaku pada perusahaan yang modern seperti sekarang ini. Cash basis mungkin bisa diberlakukan pada small service business. Small service business yang seluruh atau perusahaan yang tidak memperlakukan pembayaran secara non tunai. Jadi kalau mau beli harus cash basis. Jadi kalau mau jual juga harus cash basis. Harus langsung dibayar lunas, tidak boleh utang-utangan. Nah, itu mungkin bisa menerapkan cash basis. Ada prinsip revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Tadi maksudnya pendapatan itu dicatat ketika perusahaan sudah memberikan jasa kepada customer-nya atau ketika perusahaan sudah menjual barang, sudah mengirimkan barang tersebut kepada customer, meskipun uangnya belum diterima. Itu disebut dengan revenue recognition principle. Sama juga expense recognition principle. Itu disebut juga dengan matching principle. Jadi matching principle itu juga mensyaratkan bahwasanya beban itu harus dicatat pada periode di mana pendapatan didapatkan. Jadi misal suatu perusahaan membayar biaya iklan. Biaya iklannya untuk 3 bulan dari 1 Januari sampai 31 Maret. Maka biaya iklannya katakanlah senilai 30 juta. 30 juta untuk 3 bulan, berarti per bulannya 10 juta. Maka perusahaan tidak boleh mencatat seluruh biaya iklan tersebut pada bulan Januari. Kenapa? Karena beban iklan tersebut bermanfaat sampai 3 bulan. Bermanfaat untuk mempromosikan barang selama 3 bulan. Jadi, karena manfaatnya selama 3 bulan, maka beban tersebut pun juga harus dibagi selama 3 bulan. Harus dicatat pada bulan Januari 10 juta, Februari 10 juta, dan Maret 10 juta. Itu disebut dengan matching principle. Sama juga ketika perusahaan membeli mobil operasional kantor.
katakanlah beli mobil dan harganya 250 juta. Kemudian diperkirakan umur manfaat dari mobil tersebut adalah 5 tahun. Maka tidak boleh mobil tersebut dibebankan seluruhnya pada tahun pertama pembelian mobil. Makanya muncul konsep depresiasi mobil, kemudian biayanya diatur sedemikian rupa agar dibebankan selama 5 tahun. Jadi kalau 250 juta dibagi 5 berarti 50 juta. Tiap tahun itu dibuatkan beban penyusutan sebesar 50 juta. Itu disebut dengan matching principle. Kenapa? Karena mobil memberikan manfaat sesuai dengan perkiraannya adalah 5 tahun. Proses penyesuaian. Jadi ada beberapa akun yang membutuhkan proses penjualan proses penyesuaian. Jadi sebelum dibuat proses penyesuaian, jadi kita memasuki siklus akuntansi setelah pertama kita ketahui siklus pertama adalah membuat jurnal, kedua membuat buku besar, dan ketiga membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Itu sudah kita bahas pada tatap muka kedua. Sekarang tatap muka ketiga kita masuk ke tahap jurnal penyesuaian. Jadi ketika sudah dibuatkan unadjusted trial balance atau neraca saldo belum disesuaikan, maka kita perlu melakukan yang namanya proses jurnal penyesuaian. Kenapa dilakukan proses jurnal penyesuaian? Ini alasannya. Ada beberapa beban yang tidak dicatat setiap hari, seperti bahan habis pakai atau perlengkapan. Sebenarnya bisa perlengkapan itu dicatat penggunanya tiap hari, tapi kan tidak praktis. Jadi katakanlah awal bulan dia beli perlengkapan 1 juta. Kemudian di akhir bulan dihitung, oh perlengkapannya ternyata tersisa 200.000. Berarti selama 1 bulan proses operasional, telah menghabiskan 800.000 bahan habis pakai atau perlengkapan. Ya, maka 800.000 tersebut perlu dijurnal beban perlengkapan pada perlengkapan. Ada beberapa pendapatan dan beban yang terjadi ketika waktu berjalan dan bukan sebagai transaksi yang terpisah, ya, sama seperti di sini dicontohkan adalah sewa diterima di muka. Kalau kita menerima sewa diterima di muka, kita memiliki lahan katakan atau kita memiliki kos-kosan, kita dapat pembayaran 3 bulan di depan. Kemudian 3 bulan di depan ini karena kita belum memberikan jasa kepada si orang yang ngekos, maka 3 bulan ini statusnya adalah kewajiban bagi kita. Kita catat sebagai kewajiban. Kenapa? Karena belum memberikan jasa. Dan kalau kelak nanti baru beberapa hari si ngekos membatalkan, ya kita bisa saja akan mengembalikan uang tersebut karena memang belum kita akui sebagai pendapatan. Kita belum memberikan jasa kepada orang yang mau ngekos. Dia belum menempati. Tetapi ketika dia sudah menempati 1 bulan, oh berarti pendapatan dari uang kos tersebut yang 3 bulan, 1 bulan sudah menjadi milik hak kita. Kemudian 1 bulannya lagi, 1 bulan tersebut lagi-lagi menjadi hak kita. Jadi as time passes. Jadi ketika waktu berlalu, maka kewajiban yang semula kewajiban itu akan berangsur-angsur menjadi pendapatan. Beberapa pendapatan atau beban tidak tercatat. Ya, mungkin di sini contohnya perusahaan sudah memberikan jasa kepada customer, tapi dia belum menagih, dan pada akhir bulan perlu dilakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian itu paling tidak pasti melibatkan 1 akun dari laba rugi dan 1 akun dari neraca. Jadi pasti berpasangan antara akun laba rugi maupun akun neraca. Jadi kita katakanlah di debat adalah akun dari neraca, kreditnya adalah akun dari laba rugi. Debitnya adalah akun laba rugi, kreditnya adalah akun dari neraca. Itu selalu berpasangan. Baik, ada beberapa macam, tidak semua akun membutuhkan penyesuaian. Hanya 5 macam akun saja. Pertama adalah akun yang namanya beban-beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Jadi hanya 5 saja. Kita bahas 2 dulu ya. Pertama adalah akun beban dibayar di muka.
Maksudnya apa? Sudah dibayar uangnya, tetapi belum dinikmati jasanya. Nah, sewa dibayar di muka. Kita mau sewa tempat 3 bulan, bayar duluan 3 bulan di depan. Itu disebut dengan sewa dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Jadi mau bayar asuransi 1 tahun, jadi bayarnya sekarang, tapi manfaatnya untuk 1 tahun. Berarti itu adalah asuransi dibayar di muka. Bayar iklan Facebook Ads misal untuk 6 bulan, bayarnya sekarang. Oh, berarti itu adalah iklan dibayar di muka. Karena berlaku manfaatnya bukan hanya pada bulan berjalan, tetapi juga pada bulan-bulan setelahnya. Dan itu dibayar sekaligus di depan. Jadi itu adalah iklan dibayar di muka, beban dibayar di muka. Begitu juga termasuk perlengkapan. Nanti kita akan elaborasi jurnalnya setelah slide ini. Kita juga kasih contoh. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Nah, ini kebalikannya. Sudah diterima uangnya, tetapi belum memberikan jasa. Contoh sewa diterima di muka. Kalau sewa dibayar di muka adalah sisi dari orang yang ngekos, sewa diterima di muka adalah dari sisi bapak atau ibu kos. Jadi dia ada orang mau nyewa, kemudian dia terima uang sewa dulu 3 bulan di depan. Itu disebut dengan pendapatan diterima di muka. Lanjut contoh. Ini adalah contoh beban dibayar di muka. Ahmad menyewa sebuah kamar kos pada Bapak Ali di Gubeng Airlangga. Sebelum menempati kamar kos, Bapak Ali mengharuskan semua anak kos membayar uang sewa kos selama 3 bulan ke depan. Harga sewa kos per bulan 500.000. Ahmad membayar uang kos yang diminta dan mulai menempati kamar kosnya pada tanggal 1 Desember. Jadi 3 bulan ya. Harga sewa kos per bulan 500. Berarti totalnya yang harus dibayar adalah 1,5 juta. Jadi instruksinya, buatlah jurnal pembayaran uang kos Ahmad pada 1 Desember. Buatlah juga jurnal penyesuaian untuk Ahmad pada 31 Desember 2020, 31 Januari 2021, 28 Februari 2021. Jadi jurnal penyesuaiannya dilakukan pada tiap akhir bulan. Bagaimana jurnalnya? Seperti ini. Ketika Ahmad mau ngekos dan diminta bayar kosnya 3 bulan di depan tunai, maka dia akan menjurnal seperti ini. Dia tidak menjurnal beban sewa, tapi dia akan menjurnal sewa dibayar di muka. Kenapa? Karena manfaatnya tidak hanya pada bulan berjalan yang dia bayarkan, tetapi juga bulan berjalan dan 2 bulan setelahnya. Berarti total 3 bulan. Sehingga dia akan mencatat sewa dibayar di muka pada kas sebesar 1.500.000. Ketika akhir bulan, maka dia perlu melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Ingat, sewa dibayar di muka ini bukan beban. Sewa dibayar di muka ini adalah aset. Tetapi, seiring berjalannya waktu, aset tersebut, sewa dibayar di muka, akan kita reduksi sedikit demi sedikit menjadi beban. Ketika jurnal penyesuaian 31 Desember, maka Ahmad perlu melakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban sewa yang sesungguhnya yang telah terjadi. Ingat, yang telah terjadi. Berarti karena 1 Desember sampai 31 Desember berarti sudah 1 bulan, berarti telah terjadi sewa selama 1 bulan yang Ahmad telah menikmati jasanya. Jadi dia perlu melakukan jurnal penyesuaian. Debitnya adalah beban sewa, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di muka yang semula 1,5 kita kurangi, kita kredit 500. Berarti sekarang netnya sewa dibayar di muka masih tersisa 1 juta untuk bulan Januari dan Februari. Jadi yang di jurnal adalah hanya untuk porsi Desember saja. Desember berarti Ahmad benar-benar telah mengalami beban sewa sebesar 500 sebelumnya. Jadi aset kemudian secara berangsur direduksi, dikonversi menjadi beban. Jadi beban sewa adalah akun laba rugi, sewa dibayar di muka adalah akun neraca. Nah, selalu berpasangan. Ada satu laba rugi, ada satu dari neraca. Begitu juga dengan 31 Januari. Dan juga 28 Februari, tiap akhir bulan Ahmad akan melakukan jurnal penyesuaian.
Ini kalau kita ibaratkan Ahmad adalah perusahaan ya, dan biar kita simpel saja, biar lebih mendekati aktivitas sehari-hari mahasiswa, kita berikan contoh anak kos. Jadi jelas pertama adalah ketika jurnal bayar seperti ini, jurnalnya ketika penyesuaian, jurnalnya sama, beban sewa pada sewa di muka. Sampai akhir bulan ketiga, maka beban sewa di muka debit ini sudah habis. Kenapa? Karena sewa di muka debit 1.500 kita kreditkan selama 3 kali. 1, 2, 3. Dan totalnya adalah 1.500. Sehingga sewa dibayar di muka sudahlah habis. Tanggal 1 Maret Ahmad bayar lagi untuk 3 bulan. Muncul lagi sewa dibayar di muka. Ini adalah beban di muka dari sisi Ahmad. Sekarang pendapatan diterima di muka. Kita ngambil dari sisi si Bapak Ali selaku pemilik kos. Ahmad menyewa sebuah kamar kos pada Bapak Ali di Gubeng Airlangga. Sebelum menempati kos, Bapak Ali mengharuskan semua anak kos membayar uang sewa kos selama 3 bulan ke depan. Sewa kos 500.000, Ahmad membayar uang kos yang diminta dan mulai menempati kamar kosnya. Buatlah jurnal penerimaan uang kos. Nah, kalau tadi jurnal pembayaran, ini jurnal penerimaan uang kos. Dan buat jurnal penyesuaiannya. Pertama, Bapak Ali akan mencatat kas pada pendapatan sewa diterima di muka. Bapak Ali tidak mencatat pendapatan sewa karena pendapatan belum terjadi. Dia belum memberikan jasa kepada si Ahmad. Sehingga dia akan mencatatnya kredit sebagai pendapatan sewa diterima di muka. Pendapatan sewa diterima di muka itu bukan pendapatan, tetapi masuk kelompok kewajiban, masuk kelompok utang. Kenapa? Karena kalau nanti baru beberapa hari si Ahmad membatalkan kosnya, bisa jadi nanti uang 1.500.000 ini akan dikembalikan oleh si Bapak Ali, entah utuh maupun tidak. Kemudian ketika seiring berjalannya waktu, ketika akhir bulan, maka Bapak Ali perlu melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi pendapatan yang semula kredit bertambah kan di kredit kalau kewajiban, kemudian untuk menguranginya maka harus kita debit. Debit pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Jadi seiring berjalannya waktu, awalnya kewajiban seiring berjalannya waktu akan dikonversi secara bertahap menjadi pendapatan. Jadi ini kredit, kewajibannya nambah, sekarang kita kewajibannya kita debit, kewajibannya berkurang, kemudian pendapatannya bertambah. Jadi sekarang pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Pendapatan sewa diterima di muka adalah akun kewajiban, pendapatan sewa adalah akun pendapatan. Jadi sekarang pendapatan real yang diperoleh oleh Bapak Ali adalah 500.000 pada akhir Desember. Begitu juga tanggal 31 Januari dia akan melakukan jurnal yang sama. 28 Februari dia akan melakukan jurnal yang sama. Sehingga total pada akhir bulan Februari dia sudah memperoleh pendapatan 1,5 juta. 1 Desember dia belum memperoleh pendapatan apa-apa. Kalau kita bisa buat perbandingan, seperti ini ya. Jadi Ahmad akan mencatat debit sewa dibayar di muka, Bapak Ali mencatat kredit pendapatan sewa diterima di muka. Begitu juga dengan jurnal penyesuaiannya. Kita bisa buat perbandingan seperti ini. Ini sudah kita bahas tadi, cuma saya tampilkan ulang. Tipe akun ketiga dan keempat yang membutuhkan penyesuaian, yaitu tipe akrual. Kalau tadi tipe deferral, sekarang tipe akrual. Yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar. Sudah dinikmati jasanya, tetapi belum dibayarkan uangnya. Ada karyawan sudah kerja pada kita. Pada akhir bulan, sudah waktunya gajian, ternyata belum dibayar. Maka itu sudah kita nikmati jasanya, tapi belum dibayarkan uangnya. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima atau bahasa enaknya adalah piutang. Sudah kita berikan jasa kepada customer, tetapi belum diterima uangnya dari customer. Itu disebut dengan piutang. Contoh, kalau tadi sebelumnya adalah yang kos cowok, sekarang yang ngekos cewek. Namanya Aziza. Aziza menyewa sebuah kamar kos kepada Bu Mar'ah di Karangmenjangan.
Selaku ibu kos, Bu Mar'ah membolehkan semua anak kos membayar uang sewa kos di akhir masa sewa tiap bulannya. Wah, ini baik sekali Bu Mar'ah. Gak usah bayar DP-DP-an. Jadi bayarnya nanti di akhir bulan. Harga sewa kos tapi lebih mahal. Harga sewa kosnya 600.000. Azizah mulai menempati kamar kosnya pada tanggal 10 November 2020. Buatlah jurnal penyesuaian untuk Azizah pada akhir bulan. Buatlah jurnal pembayaran. Kenapa buat jurnal penyesuaian? Karena Azizah mulai menempati kos pada tanggal 10 November. Ibu Aziza bilang nanti bayarnya kalau sudah di akhir masa sewa 1 bulan. Oh, berarti Aziza baru bayar nanti 10 Desember atau 11 Desember ya kan? Karena baru menempati 10 November, tinggal dulu 1 bulan, baru setelah itu dia biasa bayar. Maka jurnal penyesuaiannya yang bisa dibuat oleh Aziza adalah ketika 30 November, Aziza akan mencatat jurnal penyesuaian seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan jasanya Bu Mar'ah, sudah menempati kos Bu Mar'ah selama 20 hari. 600.000 untuk 30 hari. Berarti per harinya adalah 600 dibagi 30. Berarti per hari adalah 20.000. Aziza mulai tinggal 10 November. Sampai 30 November, berarti Aziza sudah menempati kos selama 20 hari. 20 hari kali 20.000 berarti 400.000. Berarti Aziza secara real telah mengalami beban 400.000, tetapi Aziza belum bayar karena baru bayarnya bulan depan tanggal 10. Nah, tapi di akhir bulan dia perlu melakukan jurnal penyesuaian sehingga dia perlu mencatat beban sewa pada utang sewa 400. Ketika maaf ini bukan 10 Desember. Ketika 10 Desember 2020, maka Aziza akan mencatat jurnal pembayaran kos seperti ini. Kan sebelumnya ada utang sewa tuh kredit 400, maka utang sewanya kita debitkan. Jadi 400 di sini. Beban sewanya 200, kasnya 600. Jangan kita tulis beban sewa 600 pada kas 600. Itu berarti namanya kita mencatat beban sewa double. Berarti beban sewanya nanti total 400 dan 600, jadinya 1000. Jadi beban sewa tetap totalnya adalah 600. Sekarang dari sisi Bu Mar'ah. Bu Mar'ah dengan soal yang sama, buatlah jurnal penyesuaian untuk Bu Mar'ah, buatlah jurnal penerimaan uang kos dari Aziza. Jadi Bu Mar'ah pada saat akhir bulan akan mencatat jurnal seperti ini, piutang pada pendapatan sewa. Kenapa piutang? Karena dia sudah berhak atas 20 hari Azizah tinggal di kosnya dan sudah menjadi pendapatan sewa bagi Ibu Mar'ah. Adapun jurnal penerimaan kos ketika nanti bayar 10 Desember adalah kas pada piutang sewa. Jadi piutang sewa ini debit, kita kreditkan 400, kemudian pendapatan sewa 200. Ini adalah jurnal penerimaannya. Mungkin itu untuk terakhir penyesuaian untuk depresiasi, perusahaan membeli mobil untuk operasional kantor dengan harga 240 juta, umur pemakaian mobil 4 bulan. Berapa penyusutan mobil per bulan? Yaitu 240 juta dibagi 48 bulan. Sama dengan 5 juta per bulan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.